Halo, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Kali ini saya kedatangan seorang dokter yang berdinas di Inggris. Oke, perkenalkan dulu dong, Mas. Nama saya Malik, saya seorang dokter dan katanya Mbak Rosi, saya dinas di Inggris, itu benar. Saya di sini kerja sebagai, kalau orang Indonesia bilangnya PPDS. PPDS itu orang yang sekolah jadi spesialis. Oke, nah sekarang nih Mas, kita mau ngomongin tentang COVID nih ya, tentang corona ini. Mas kan dinas di mana? Boleh saya tahu dinas di mana sekarang? Dinas saya di satu tempat namanya Saint Luke's Hospice. Nah, hospice ini kayaknya konsep yang masih belum ada ya di Indonesia. Jadi hospice itu agak beda sama hospital. Mbak Rosi tahu nggak bedanya apa? Saya pernah dengar sih ada teman, jadi temanku itu ya, dia cancer udah stadium lanjut dan bukan disarankan ya, ditawarkan untuk tinggal di situ. Tapi saya nggak ngeh apa sih bedanya dengan hospital. Bisa dijelasin nggak Mas, apa itu hospice? Jadi baik di hospice maupun di hospital itu pasti ada dokternya. Cuman tujuannya beda. Jadi kalau misalnya orang pergi ke hospital, dia ingin cari obat agar sembuh. Nah, kalau hospice itu orang pergi ke hospice atau tinggal di hospice adalah untuk bukan menyembuhkan penyakitnya, penyakitnya tetap ada, dia biar ditangani sama hospital, tapi untuk menyembuhkan gejalanya. Nah, kadang-kadang kalau kita sakit flu, itu kan bisa pusing, sakit kepala, hidung buntu, segala macam, atau kalau kanker kita nyeri, bisa sesak nafas, dan lain sebagainya. Kita nggak ngobatin kankernya, tapi kita ngobatin sesak nafasnya, sakitnya, nyerinya, gitu. Jadi khusus kita spesialis di gejala-gejala itu. Oh, jadi gini dok. Jadi sekarang, saya panggilnya apa? Dokter Malik atau apa? Panggil Malik aja, nyantai. Oke. Nah, jadi Malik sekarang menangani juga pasien yang sakit stadium lanjut plus corona. Jadi si orang itu mengidap COVID juga, tapi penyakit lanjut juga. Bisa diceritain nggak? Atau menampung khusus pasien COVID nggak? Jadi, Saint Luke's Hospice itu menampung semua pasien, kita tidak peduli apakah dia ada COVID atau tidak ada COVID. Kebetulan waktu lagi ada drama COVID terakhir ini, mau nggak mau kita kecipratan juga. Kecipratannya cukup signifikan ya. Jadi, biasanya orang meninggal sehari itu bukan sehari, seminggu biasanya satu. Itu kita jadi sehari meninggal 4, kayak gitu. Nah, orang yang kena COVID itu orang-orang mikir-mikir rata-rata orangnya udah tua atau punya penyakit menahun dan lain sebagainya. Tapi nggak juga loh. Jadi pengalaman yang aku dapat selama di sini itu oke. Mayoritas mereka udah tua atau punya penyakit yang melatar belakangi semacam kanker atau diabetes. Tapi mereka bisa juga masih muda, masih sehat, nggak ada faktor resiko. Ya kena aja. Oke. Nah, selama ini bisa dihitung jari berapa yang sudah masuk itu keluar masuk ke hospice dan berakhir dengan baik sembuh dan berakhir dengan meninggal. Ada berapa kira-kira? Yang baik sembuh ada 7. Sejak Januari sampai April ada 7. Yang meninggal ada 55. Wow. Di tempatku aja. Ya, boleh tanya itu di daerah Plymouth itu kota kecil kan? Kota terbesar ke-13 di Inggris. Kalau di Indonesia paling seukuran apa ya? Surabaya itu kan terbesar kedua, Bandung, Medan, mungkin seukuran Solo lah. Oke, jadi intinya apakah semakin kota itu besar, pasiennya semakin besar, atau bagaimana menurut pandangannya Malik? Semakin banyak, semakin besar kota, semakin banyak penduduknya, semakin rapat orangnya satu sama lain, semakin COVID gampang nyebar dong. Oke. Itu aja simpelnya. Ya, jadi kita udah punya bayangan ya, Malik kerja di hospice itu ada yang meninggal juga. Terus dalam penanganannya berarti pakai APD lengkap seperti yang di berita-berita dong? Iya. Kita Oke. sempat, di pemerintah Inggris itu sempat menjanjikan APD datang pada hari X. Tapi 2 minggu nggak datang-datang juga itu APD karena kesasar di Turki. Nggak Kok tahu bisa gimana ya? ceritanya, tapi itu. Makanya itu, ribuan ton kesasar di Turki APD-nya. Akhirnya butuh 2 minggu ekstra untuk
sampai ke Inggris. Nah, itu udah ada banyak tekanan dari rumah sakit, dari komunitas, dari politisi, agar St. Luke's tetap menerima pasien-pasien yang sekarat atau butuh penanganan gejala karena COVID. Tapi kita bilang enggak. Jadi medical director-nya, direktur medisnya, memaksa kalau tidak ada APD, kami tidak akan mengorbankan diri. Jadi logikanya dokter-dokter akan lebih berguna ketika mereka hidup daripada ketika mereka mati. Ya. Jadi mendingan kita nutup 2 minggu, nggak nerima COVID, baru setelah APD datang kita jadi prioritas. Soalnya Nah, terus orang-orang pasien-pasien itu dilemparin kemana dong? Ke rumah sakit lain yang punya APD? ke rumah sakit lain yang punya APD sama pemerintah mau nggak mau memaksa, bukan memaksa, terpaksa nyewa rumah sakit swasta yang namanya Nuffield. Sementara rumah sakit swasta itu satu bednya semalam kurang lebih 40 juta. Itu mereka sewa satu bed itu kalikan berapa ekstra bed yang mereka butuh ya. Satu pemerintah. Pemerintah. Iya, rugi banyak pemerintah. Oh ya, satu hal lagi yang masuk hospice ini, dia ditanggung pemerintah dong, yang khusus COVID ini. Hospice itu beda Mbak sama NHS. NHS itu adalah sistem kesehatannya di Inggris, National Health Service. Kalau di Indonesia padanannya mungkin BPJS. Jadi kalau para pendengar, penonton, kalau para penonton udah familiar sama BPJS, BPJS itu punya standar tertentu. Jadi dia akan mau cover sampai BPJS tertentu level berapa. NHS juga kayak gitu. Nah, hospice, karena kita berhadapan dengan gejala, kadang-kadang menangani gejala itu nggak cuma gejala fisik, tapi juga gejala spiritual dan gejala kultural. Beberapa orang sebelum meninggal karena kanker, pingin sembahyang dulu dipimpin oleh imam. Kayak gitu. Sama NHS nggak di-cover. Kayak gitu. Makanya kita pembiayaan dari pemerintah cuma sepertiga. Sisanya yang 2/3, selebihnya dari amal. Dari kegiatan-kegiatan kayak maraton, kegiatan-kegiatan kayak arisan, terus hasilnya dikasihkan ke amal. Banyak kalau di sini amal lumayan hit. Jadi balik lagi ke soal APD, sebetulnya masalah APD itu nggak hanya di Indonesia, karena kemarin-kemarin di Indonesia juga kan, susah banget nih dapat APD. Dan untungnya di Indonesia banyak yang UMKM yang dia produksi masal, kayak konveksi-konveksi gitu bikin APD. Jadi sebenarnya masalah APD itu nggak hanya di Indonesia dong, di Inggris pun sama ya. Tragis di Inggris, itu internasional, nggak cuma Indonesia. Ya, Inggris bikin sendiri nggak APD-nya atau beli dari negara luar? Kalau Inggris nggak berani bikin sendiri, jadi Inggris itu kontraknya sama Cina, sama Turki. Jadi untuk yang kayak baju fullnya itu, baju astronotnya itu kita ambil sebagian dari Cina, sebagian dari Turki, masker kita ambil dari Cina. Alasannya kita nggak berani bikin sendiri itu soalnya masker konveksi, dia memberikan beberapa taraf perlindungan terhadap COVID, tapi kalau untuk medis kita anggap dia suboptimal untuk memberikan perlindungan. Jadi tetap kita mendingan tidak menerima sama sekali daripada maksa. Nah, kalau menurut Malik ngelihat proaktif atau kejelian atau kreativitas orang Indonesia, kita kurang nih APD, kita bikin rame-rame, itu suatu hal yang bagus dong, atau bagaimana menurut Malik? Kalau menurutku kayak konveksi blue jean yang biasa bikin blue jean atau kaos, nah sekarang bikin APD, menurut Malik gimana tuh? Kalau menurutku itu Indonesia banget dan itu hal yang bagus untuk setting-setting tertentu. Bagus untuk setting-setting non-medis. Jadi kalau misalnya kita buat ke pasar, kita buat pergi ke pakai alat transportasi, mikrolet, bus kota, apapun itu, bagus. Apapun ada perlindungan, termasuk tisu doang ditaruh di depan hidung, itu lebih baik daripada tidak ada perlindungan sama sekali. Cuman kalau untuk beberapa rekan di Indonesia yang terpaksa harus pakai masker surgical itu masker biasa itu loh Mbak, yang warnanya biru, yang bukan APD full, terpaksa harus kayak gitu, itu
sedih juga sih mikirnya, soalnya um, substandar, tidak memenuhi standar. Apalagi sudah jelas-jelas kalau misalnya si tenaga medis tersebut, entah itu dokter atau perawat itu, berhadapan dengan orang yang apa jelas punya COVID atau kemungkinan besar kena COVID. Oke. Nah, sekarang Malik kan dokter ya, kerja di rumah sakit atau di hospice Inggris, ngelihat setiap ada yang datang orang yang positif, ada rasa, duh kok nggak habis-habis nih pasien yang COVID gitu kan, apalagi di Indonesia. Ada nggak saran dari Malik sebagai dokter, apa sih yang harus kita lakukan supaya memutus rantai ini? Apakah kesadarannya atau please deh lihat kami-kami yang capek ngurusin lu pade gitu. Gimana? Kalau menurutku sebagai dokter nggak ada sebelnya ketika menangani pasien apapun, entah COVID atau nggak sebel. Itu tanggung jawab kita. Yang bikin sebel itu bukan pasiennya yang datang ke kita, tapi mereka-mereka yang tahu bahwa ada cara-cara untuk mencegah penyebaran COVID yang sebenarnya cukup simpel, tapi tidak dilakukan. Salah satu caranya kayak PSBB, stay at home aja, nggak usah kemana-mana. Ada sale lebaran, geruduk mereka ke mall. Itu yang bikin sebel. Karena menurutku mereka kurang mengerti the bigger picture-nya gitu loh. Hanya karena mereka tidak akan mati karena COVID, tidak berarti mereka tidak akan menyebarkan COVID itu ke orang lain. Dan untuk memutus mata rantai infeksi apapun, kalau tidak ada kekebalan yang bisa diberikan sebagai vaksinasi, notabene vaksinasi COVID masih belum dirilis ya, jadi masih dalam taraf riset. Sebelum ada vaksinasi itu untuk melindungi kita, ya mau nggak mau kita harus melindungi dirinya antara pakai APD, pakai masker, atau diam di rumah. Oke, satu hal lagi nih tentang herd immune. Apa tuh dibaca? Herd immune, benar? Herd immunity. Ya, herd immunity. Bagaimana menurut Malik? Kan maksudnya perlahan nih orang boleh deh keluar, tapi dengan catatan tetap jaga jarak, tetap pakai pelindung diri. Soalnya kalau kita diam di rumah terus-menerus, kayak tukang dagang nggak bisa jualan, kayak gini gitu, menurut Malik gimana? Di sini juga udah mulai herd immunity ya? Kalau nggak salah, London itu kan underground udah mulai dibuka, bus juga udah mulai beroperasional beberapa jurusan. Gimana? Sebenarnya kalau di daerah Malik sendiri udah mulai terbuka atau gimana? Masih belum semua. Jadi cuma apa yang tertentu aja. Sebenarnya itu dua konsep yang beda ya Mbak Rosi, antara herd immunity sama mulai buka, mulai PSBB, mulai orang boleh keluar, itu dua konsep yang berbeda. Jadi konsep herd immunity itu, kalau misalnya ada penonton yang belum tahu, herd immunity itu adalah ketika ada suatu penyakit, semakin banyak orang yang kebal terhadap penyakit itu, semakin kecil kemungkinan orang-orang yang tidak punya kekebalan terhadap penyakit itu terkena penyakit itu. Jadi contoh, ini ada orang kena sakit cacar air. Dia dikelilingin sama 4 orang yang kebal sama cacar air. Di luar lingkaran ini, ada orang yang tidak kebal terhadap cacar air. Tapi karena ada herd immunity, herd itu kelompok. Jadi karena orang yang cacar air itu dikelilingi banyak orang yang kebal ini nggak akan kena si cacar air dan tidak akan menularkan cacar airnya ke orang yang tidak kebal terhadap cacar air. Itu konsep herd immunity. Untuk COVID, sejauh ini ada orang kena COVID, ini belum ada herd immunity, belum ada orang yang kebal terhadap COVID. Jadi adanya, kalau misalnya kita nggak jaga jarak, ini orang kena COVID, ini ada orang lain, dua-duanya kena COVID, orang dua ini nularin 2 orang lagi, 2 orang lagi nularin 2 orang lagi, dan seterusnya sampai jadi pandemi. Jadi herd immunity itu adalah konsep di mana suatu penyakit bisa menimbulkan kekebalan, dan semakin banyak orang yang kebal terhadap penyakit itu, semakin kecil kemungkinan orang-orang yang nggak kebal terhadap penyakit itu kena penyakit itu. Contohnya yang enak yaitu penyakit-penyakit yang udah ada vaksinasinya, kayak cacar air, kayak rubella, kayak gondongan, mumps, itu herd immunity main. Tapi kalau misalnya SARS,
Kalau misalnya COVID, itu masih belum ada herd immunity sayangnya. Oke. Itu konsep herd immunity. Nah, kalau konsep mulai boleh buka, terus pedagang-pedagang masa tutup terus dan lain sebagainya. Iya, iya loh Mbak Rosi. Jadi di sini itu sejak kita lockdown, kalau di Indonesia kan konsepnya PSBB, apa pembatasan sosial berskala besar. Kalau di Inggris tuh lockdown total. Jadi selain rumah sakit, apotik, dan toko jual makanan, dan transportasi strategis, tutup semua. Orang-orang jual bunga ya tutup, orang jual daging ya tutup, pasar ya tutup, pasar tradisional tutup, masuk ke dalam supermarket pun harus dibatasin Nah, agar orangnya tidak terlalu rame. Rugi. Makanya kalau di Inggris ada konsep namanya furlough. Furlough itu adalah di mana pemerintah memberikan 80% gaji terakhir pada si orang-orang yang harus menutup diri itu selama fase lockdown. Nah, ini negara menarik rugi, ya rugi. Menarik ini soal furlough ini menarik banget, tapi kayaknya kita udah terlalu berapa menit ya? Nanti kita ngomong-ngomong di video berikutnya tentang furlough, tentang bagaimana menyikapi kita-kita yang tidak bekerja dan dibayar oleh pemerintah. Nanti kita ngobrol lagi ya Mas ya? Boleh. Nah, soal ini kita mau tutup dulu dengan statement penutup mungkin dari Pak Dr. Malik. Statement penutup saya sebenarnya untuk COVID adalah kalau seandainya Anda belum pernah melihat orang meninggal karena COVID dan gimana menderitanya, jangan merasa kebal. Karena Anda tidak kebal. Dan seandainya Anda tidak merasa punya penyakit COVID, tidak berarti Anda tidak punya COVID itu. Karena banyak penyakit COVID diderita oleh orang yang sama sekali tidak menyadari kalau mereka punya COVID, sampai mereka menularkan ke orang lain, semacam keluarga-keluarga tercintanya, kakek, nenek, istri, suami, segala macam. Tahu-tahu mereka sakit, tahu-tahu mereka meninggal. Jadi tetap jaga jarak, jaga diri, jangan mudik, jangan itu, jangan keluar rumah kalau misalnya tidak penting. Dan penting ini maksudnya adalah untuk olahraga 1 jam, untuk beli makanan, beli obat, atau ke rumah sakit. Di luar itu enggak. Oh iya, satu hal lagi, aku lihat tuh ya meme atau meme gitu ya di internet, dokter tuh kalau mau kerja, dia pakai mask dulu dalaman, terus pakai satu lapis lagi, pakai glove dulu, pakai pokoknya kayak ribet banget. Dan itu Malik melakukan hal itu juga. Iya, lama-lama itu kayak muscle memory. Jadi udah kayak di bawah sadar gitu sih. Jadi datang pakai kacamata, pakai baju astronotnya masih membuka tangan, kita pakai glove sampai nutupin, terus pakai visor jadi pelindung wajah itu, baru kita masuk untuk setiap pasien dan sekali pakai buang. Panas nggak Mas? Panas. Kalau saya itu bukan panasnya sih, cuman kadang-kadang ini kalau mereka dokter atau perawat pasti tahu deritanya, mencoba mencari pembuluh darah untuk diinfus atau untuk disuntik, diinjeksi. Terus Pfizer ini dia memantulkan cahaya. Jadi yang kita lihat jelas kayak tapi ada bayangan jendela, ada bayangan baju, ada segala macam. Terus kita nggak bisa nyentuh kulitnya mungkin, karena pakai glove kan kurang kerasa kan? Kurang sensitif. Iya, itu yang derita banget. Itu belum kalau misalnya kita melakukan tindakan semacam fungsi lumbal gitu, mengambil cairan dari tulang belakang. Itu susah banget. Ini bisa dikasih judulnya gini, derita dokter Indonesia tangani COVID di Inggris, cie. Boleh. Derita, kesannya derita ya. Banget. Ya derita banget. Jam kerja tambah lama, tapi tidak ditambah biaya ekstra. Ya, itu. Sabar ya Mas ya, semoga jadi amal ibadah dan COVID segera berlalu, supaya kerja nanti nggak usah pakai baju yang ribet, jadi pakai kaos oblong bisa kerja nanti. Nah, itu kan kalau biasanya saya cuma pakai baju kayak gini aja, lengan pendek. Kalau di sini apalagi kan summer kan, asik banget. Ini sekarang udah summer, terus pakaian tertutup rapat, kebayang dong panasnya. Oke, ya udah deh. Panas.
Sehat-sehat selalu ya Mas ya. Makasih. Selamat bertugas juga, sehat selalu. Makasih Dan Mbak terima Roti. kasih sudah berkontribusi membantu orang-orang yang sakit, terus memberikan pencerahan bahwa oh ada nih, oh ya jadi saya juga tahu nih ada orang Indonesia yang jadi dokter dan menangani COVID juga di sana. Oke, terima kasih Mas Malik. Nanti kita ngobrol lagi tentang hal lainnya, bagaimana caranya menjadi tenaga medis di Inggris. Keren nggak judulnya? Oke, boleh. Bye. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Mas Milani. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oh ya, Mas Malik juga punya channel YouTube-nya. Boleh mau di-advert? Boleh. Apa tuh YouTube-nya? Apa ya? Lupa dia. Explore with Malik Dinata. Klik aja Malik Dinata. MALIKDINATA di YouTube pasti ketemu. Itu video saya jalan-jalan. Oke. Jadi nanti bisa follow juga, bisa subscribe juga punyanya Mas Malik YouTube-nya. Oke deh, thank you ya. Bye. Oke, bye. Terima kasih. Nah.